Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Hermawan dan pastinya masih di channel Setia Farm seputar dunia sapi. Oke, menanggapi banyaknya pertanyaan atau saran mungkin ya dari seluruh semua. Posisi saya di sini di belakang kandang, dimana tempat ini adalah tempat yang sering digunakan tamu untuk transit. Maksudnya apa? Di tempat ini kadang banyak sekali tamu yang tersesat. Ya, sebenarnya bukan tersesat. Ini adalah pintu belakang kandang berkas Setia Farm Purworejo, teman-teman. Jadi karena mungkin belum dibuka, jadi setelah ini saya buka. Nih. Nah, teman-teman sedulur, jadi seperti itu. Mungkin tidak sedikit ya, banyak banget tamu yang datang ke kandang Setia Farm Purworejo pasti telepon dan minta dijemput di belakang kandang. Ya memang seperti itu. Untuk titik dari Google Map ada di sebelah sini. Nah, ini adalah jalan Diponegoro yang nantinya akan di aspal dan dibuat jalan lebar, karena yang ada di depan itu sebenarnya bukan jalan, itu akses desa. Kalau yang di depannya lagi rumah makan itu jalan Dendles. Jadi insya Allah ini adalah jalan utamanya di sini dan nantinya kita akan isi sapi di sini juga. Oke sedulur semua, sesuai dengan permintaan, saran, request seperti itu, jadi saya buatkan video tentang kandang belakang sendiri, kandang di rayon paling belakang atau kandang yang tersedia di Google Maps seperti itu. Nah, seperti ini desain lalu bentuk, nanti kita akan lihat satu persatu. Yang jelas ini adalah kandang sapi berkas Setia Farm Purworejo, nantinya akan kita gunakan bersama untuk kebutuhan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Kurban, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lihat satu persatu desain, bentuk, pola tempat makannya bagaimana, lalu pembuangan sirkulasinya kemana arahnya, dan sapi apa yang rencana kita akan isikan ke kandang ini dan berapa kapasitasnya. Simak terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Oke sedulur semua, seperti ini kondisi kandang baru atau kandang yang insya Allah akan kita gunakan untuk keperluan Idul Kurban di tahun depan. Ya, mungkin bagi sedulur, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak asing dengan konsep atau desain seperti ini. Bila mana mengikuti konten kami, mungkin ini sama persis dengan kandang yang ada di pesisir selatan. Jadi memang kami duplikasi, kami buat sedemikian rupa agar sapinya nyaman, enak. Pertama kita melihatnya enak, kita memilihnya enak, yang kedua sapinya nyaman, terus yang ketiga aksesnya mudah seperti itu. Nah, ya mungkin ini duplikasi persis ya dari kandang pesisir selatan, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti kita akan lihat satu persatu apa perbedaan, apa penambahannya, apa yang dirubah, apa yang ditambahi, kita akan lihat satu persatu. Yang jelas ini adalah kandang sapi yang nantinya kita akan isi bersama, insya Allah, amin, seperti itu. Baik sedulur semua, saya mulai dari tempat makan. Nah, biar enak saya duduk nih, seperti ini. Untuk tempat makannya desainnya kita rubah. Maksudnya apa? Mungkin sama-sama kotak ya. Kalau di kandang selatan itu kan diberikan press atau skep antara sapi satu dengan yang lain. Kalau di sini los. Kenapa? Nanti tujuannya biar waktu pembersihan itu enak, waktu diberikan rumput juga enak sor, waktu dicampur juga enak sor, dan waktu dibersihkan juga enak. Seperti itu. Dan di sini untuk ukurannya ini kurang lebih 60 cm untuk palungan, dan dalamnya kita buat sedemikian rupa seperti layaknya sapi makan di tanah. Jadi untuk kedalaman tempat makan kita buat sama sejajar dengan
tempat kaki kita naikkan 10 cm saja, karena berpatok dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Mohon maaf, saya hanya mengamati dan teman-teman kadang mengamati, setiap sapi Bali atau sapi kurban itu dikasih makan di dalam tempat makan yang tinggi, karena kan sebelumnya dimakannya kan liar, mohon maaf, maksudnya sapi koloni itu. Jadi dia ditumpahkan dan dimakan di bawah, kan lucu ya sedulur teman. Jadi kita buat konsepnya sependek mungkin, sebisa mungkin sejajar dengan kaki menapak di bumi seperti itu. Nah itu perbedaannya. Lalu kita buat los, tidak ada seket-seketan, agar nantinya kita waktu pembersihan, waktu pemberian, dan waktu penyemprotan itu enak. Itu perbedaannya di situ. Oke sedulur, untuk selanjutnya di sini ada tempat pengait atau tempat untuk mengikat sapinya. Tidak jauh berbeda di kandang selatan. Di sini setiap antara pondasi dengan pondasi itu kita berikan ada 1, 2, 3, 4 ekor. Jadi karena ini sapinya ukuran tanggung, maksudnya ukuran umum lah, standar kurban budget 20 jutaan, jadi bobot 300-an sampai 400-an mungkin sudah ideal ya segini. Nanti kita berikan 4 ekor kali itu 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 24 kali 2 48 ekor satu rumah ya. Bismillah, doanya semoga bisa segera diisi seperti itu, amin. Dan tempat pengait sudah. Nah ini yang paling unik sedulur. Jadi kami masih butuh referensi yang cukup banyak. Kami masih butuh masukan-masukan, kritik ataupun saran yang mungkin sangat membangun bagi kami. Karena sejatinya, mohon maaf ini, kan beda-beda pengalaman. Kalau sapi berjenis Bali dan lain sebagainya itu biasanya diberikan karpet itu dia malah kurang nyaman. Dia nyamannya di tanah seperti itu, di tanah ataupun tempat yang cenderung empuk dan semi-semi lembab seperti itu. Nah kita berikan alas ini dalam bentuk kotoran seperti ini, nantinya pasti nggak mau dia. Kalau kita berikan karpet juga seperti di tahun kemarin, sapi nyaman di tanah daripada di atas. Nah mungkin nanti, mungkin ya, ini dari saya dan teman-teman kandang akan memberikan trik. Kita alasnya dibuat kasar saja, tapi kita berikan seperti serabut kelapa, kokopit gitu, ataupun ampas gergaji, biar nantinya empuk dan sedikit lembab. Mungkin saran dari sedulur atau teman-teman yang lain bila mana ada trik ataupun apa ya, cara yang mungkin indah, bisa dijapri ke saya ataupun di kolom komentar. Nah ini untuk tempat alas tidurnya masih kami pikirkan jauh-jauh, jadi butuh sumber referensi yang cukup banyak seperti itu. Baik sedulur, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sedikit bicara tentang tempat makan, pengait, pengikat sudah. Mungkin sebelum kita lanjut ke irigasi, karena penting ya, nanti pada akhirnya banyak yang tanya, ini pasti banyak yang tanya, segera saya jelaskan dulu. Apabila ada yang lebih menarik nanti bisa diskusi bareng. Ini tingginya kurang lebih 60 cm, tapi kedalaman tempat makan sama dengan tempat alas kaki diinjak. Dan tempat alas kaki diinjak dari depan sampai belakang itu kurang lebih 4 cm kemiringannya, agar nantinya ketika kencing itu dapat mengalir ke irigasi. Oke, lanjut ke irigasi. Irigasi dari ujung itu mengalir dari hulu ke hilir ke arah paling selatan. Nanti di selatan sana itu ada pipa kecil ukuran ya kurang lebih 5 in ya, 5 in atau 4 in itu, kurang paham saya. Pokoknya pipa ukuran segini nih, anggap aja segini. Segini, nanti pipa itu akan jadi satu di sebelah ujung sendiri. Begitu pula air kencing nanti akan jadi satu dan terpisah dari kotoran sapi. Nah, dampak yang ditimbulkan air kencing dan kotoran sapi bercampur adalah bau. Ketika terpisah, baunya akan terasa minimal atau tidak bau-bau banget gitulah. Nah, lalu cara pembersihannya bagaimana mas? Nah insya Allah kami menggunakan jet pump, sama seperti dengan
kandang belakang, mohon maaf, kandang depan tempat Mas Remon, Mas Paing, Mas Grandong tinggal, kita menggunakan jet pump. Jadi tanpa perlu sikat. Kalau memang sapinya cuma kotor karena kotoran kecil, insya Allah disemprot saja sudah bersih. Oke sedulur semua, setelah ini tadi kita berbicara irigasi terakhir ya. Lanjut, nah biar nanti terjawab semua. Ketinggian ini apa namanya, pondasi depan itu tadi saya tanya sama tukangnya sekitar 3,5 meter atau 350 cm untuk tingginya ini sampai atas. Lalu untuk tingginya ini sampai atas itu 2,5 atau 250 cm, 2,5 meter. Nah ketinggiannya sebenarnya nih sedulur ya, kita buat setinggi mungkin agar nantinya sirkulasinya bagus. Kalau sirkulasinya bagus, sapi nyaman, sehat, gemuk, bahagia kita, seperti itu. Tapi ya kita cari apanya ya, kita cari seninya, kita cari bagusnya, kita cari luwesnya. Kalau ketinggian gitu nanti kayak payung ketinggi banget. Jadi ya idealnya seberapa kita tambahkan sedikit. Sebenarnya ini ketinggian ya, tapi nggak apa-apa. Dan yang pasti sesuai dengan saran dari Mas dokter dan teman-teman yang lain, kami selalu menggunakan genteng asli, bukan dari, mohon maaf, bahan yang lain. Tujuannya apa? Agar ketika panas itu mendinginkan, ketika dingin menghangatkan, seperti itu. Oke, apabila ada pertanyaan terkait kandang, insya Allah bisa diskusi lagi di lain video, lain tempat, lain waktu. Bisa juga di komentar bila ada kritik saran yang menarik, agar nantinya saya bisa belajar dari sedulur teman-teman semua, dan teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Itu harapan saya. Lalu mohon doanya semoga lekas selesai, cepat bisa diisi seperti itu. Amin 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 ya Allah, amin. Dan untuk yang satunya bisa kita lihat bersama, masih dalam tahap merapikan. Nanti setelah dirapikan akan ada pembuatan tempat makan, karena tempat makannya belum dibuat itu. Tapi insya Allah selesailah dalam kurun waktu ya tidak lama lagi, karena harapan kami nanti puasa sudah bisa dihuni. Amin ya Allah. Oke sedulur semua, terakhir ya, demikian tadi kita sudah melihat banyak sedikit kurangnya dari desain, konsep, bentuk kandang yang akan kita huni, amin, nantinya. Dan ini bila mana Bapak Ibu, Mas peternak, Mbak, mungkin adik-adik bercita-cita atau berkeinginan membangun kandang, saran dari saya mohon dipikirkan matang-matang, karena sekali kita keliru dalam membangun ataupun mendesain kandang itu gelone itu lama seperti itu. Jadi ini adalah konsep bentuk dari kandang kami yang kita gunakan untuk sapi bobot 300-400 kilo. Bila mana Bapak Ibu ingin memelihara sapi betina ataupun sapi dengan jenis lain yang lebih besar, ya jangan seperti ini, kita rubah. Misal ini karena sapinya 300 kilo maka tingginya segini, kalau sapi 1 ton mungkin tingginya segini, panjangnya ya lebih, seperti itu. Jadi kita pikirkan matang-matang, konsepnya dihitung secara rinci, dan harapannya nanti bila dihuni sapi, sapinya nyaman, kita melihatnya enak, seperti itu. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf dalam tutur kata dan tingkah laku. Akhirul kalam, selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.